Saya mimpi almarhumah ibu saya minta makan kepada saya. Apa artinya? Ummi matat, makku mati, meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, apakah aku boleh bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberikan air minum. Sedekah paling afdal memberi air minum. Wahai Pak Hasan Basri, jangan tunda-tunda, besok pagi beli minuman, beli sirup agak 3 botol, sanggup 10 botol, bagus, beras 10 kilo, kasih ke fakir miskin. Tak perlu disebutkan ini untuk almarhumah omakku, tak perlu. Otomatis sampai. Sesuai kemampuan. Kadang beberapa jamaah pas saya katakan gitu, insya Allah Pak Ustadz, saya minta izin dulu ke istri saya. Rupanya duit belanja itu dipegang bini semua. Pak Ustadz, apa hukumnya memberi jarak sholat 1 meter dalam sholat berjamaah di saat wabah? Sawus sufuf, luruskan shaf. Makna sawus sufuf, 1, lurus. Makna sawus sufuf, rapat. Qadamun biqadamin, kaki rapat dengan kaki, mangkibun bimangkibin, bahu dengan bahu. Tapi karena tak bisa rapat, karena kata para dokter ini wabah penyakit hama corona ini bisa melekat di kain, dia tidak hanya di tangan tapi bisa di kain, bahkan di kain ini bisa dia 9 jam, maka sajadah-sajadah di masjid digulung. Itulah yang dipakai oleh sebagian ulama membuat jarak 1 meter. Tapi saya pribadi, kalau untuk yang sekarang ini, tak tahu lagi kita entah mana yang membawa wabah, entah mana yang tidak. Datang pulang dari luar kota, datang. Ini sudah bercampur aduk nih sekarang. Yang saya pakai adalah hadis firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang kena penyakit menular seperti engkau lari dari singa. Kalau udah singa tak ada 1 meter 2 meter. Sekarang nih sholat di rumah. Dari Pak Kasdi Sidik, Ustadz, bagaimana jika ada orang memakai uang anak yatim dan beliau tidak bilang ke anak yatim tersebut, tapi beberapa bulan berikutnya tapi diganti dari Pak Boy, dari Win. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan, alladzina yakuluna amwalal yatama, orang yang makan harta anak yatim, innama yakuluna fi butunihim nara, mereka mau makan dalam perut mereka itu api neraka jahanam. Iya Pak Ustadz, tapi dipakainya sebentar, habis itu nanti dibayarnya lagi. Ini harta anak yatim. Bagaimana dia bisa berpindah tangan? 1, jual beli. Ku beli uangmu ini dengan tunai. 2, pinjam. Aku pinjam, ku bayar sampai tanggal sekian. 3, gadai. Ini surat BPKB, notaris surat tanahku, ku pakai. Pinjam, beli, gadai. Atau hibah. Kata anak yatim itu, ambil ini Pak, aku hibahkan untuk bapak, karena aku anak yatim yang kaya, harta warisan bapakku aja tak habis-habis 7 keturunan. Bisa. Nah sekarang bagaimana harta anak yatim itu bisa berpindah ke tanganmu? Beli? Tidak. Hibah? Tidak. Gadai? Tidak. Wasiat? Tidak. Pinjam? Tidak. Apa namanya? Mencuri. Mencuri itu namanya. Walaupun nanti dibayar juga, mana bisa? Ada akadnya. Yang membedakan dalam Islam ini adalah akad. Maaf, beribu maaf. Prostitusi dengan nikah tak ada bedanya. Di mana letak bedanya? Akad itu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Hai Abdul Rashid. Ya, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Apa kata saksi? Sah. Akad itu yang membedakan yang halal dengan yang haram. Sekarang kau pakai duit anak yatim itu apa akadnya? Iya, kalau kau pakai diam-diam kau masih hidup lagi. Kalau mati malam tuh,
Ustaz, ada sebuah kaedah bahwa kullu sahabah udul. Setiap sahabat itu adalah adil. Bagaimana dengan adanya peristiwa hak tahkim, Ustaz? Menyebabkan adanya perang saudara sehingga muncul kelompok Khawarij, ada Syiah, bahkan kelompok Syiah tidak menerima hadis selain Ahlul Bait, dan pada masa itu muncul pemikiran-pemikiran kelompok ingkar sunnah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi, kullu sahabah udul, semua sahabat itu udul. Udul artinya adil, lawan adil fasik. Orang fasik tak diterima riwayatnya. Kita mengatakan Sayyidina Ali udul, adil. Muawiyah adil. Mereka berijtihad. Al-hakim, seorang hakim, idza ijtahada, kalau dia berijtihad, fa asaba, ijtihadnya benar, falahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Idza ijtahada, kalau dia berijtihad, fa akhta'a, maka dia dapat ajrun wahid. Kullu mujtahid musib, semua yang berijtihad itu musib, benar. Sayyidina Ali benar ijtihadnya, dapat dia 2. Andai salah ijtihad Muawiyah, dia tetap dapat 1. Maka Nabi sudah berpesan itu 14 abad yang lalu, la tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabatku. Lau anfaqa ahaduhum mithla uhudin zahaban, seandainya ada di antara kamu yang menginfakkan, mewakafkan emas sebesar bukit Uhud, tak sampai setengahnya tapak tangan Abu Bakar Siddiq. Oleh sebab itu, di antara ajaran ahlu sunnah wal jamaah, kita tidak mencaci maki sahabat Nabi. Berbeda dengan Syiah yang mencaci maki sahabat Nabi. Makanya kita berkata, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, kepada keluarganya, keluarga Nabi, wa ashabihi, sahabat-sahabatnya. Kita adalah pecinta ahli bait, keluarganya, dan pencinta sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanyakan tentang masalah ikhtilaf antar sahabat itu kepada Umar bin Abdul Aziz, apa kata Umar bin Abdul Aziz? Allah sudah mensucikan pedangku dari darah hitam itu, maka jangan kau ajak aku untuk mengotori lidahku. Pedangku sudah dibersihkan Allah, sekarang kau ajak pula aku untuk mengotori lidahku. Maka saya ahlu sunnah wal jamaah, kullu sahabah udul, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustaz selalu dilindungi Allah. Amin ya Allah. Jika ada seorang sedang sholat, lalu ada orang lain jalan di depannya, bagaimana hukumnya? Lau ya'lamul mar'u baina yadayil musalli madza alaih. Seandainya orang di depan itu tahu bagaimana dosanya melewati orang sholat, lakana ayyaqifa 40 khairan lahu. Dia tegak nunggu di situ 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, khairan lahu, lebih baik min ayyamurra baina yadayhi, daripada dia melewati orang sholat. Oleh sebab itu maka dianjurkan sholat itu pakai sutra. Ini tempat sujud kita, letakkan sutra. Kalau zaman dulu tombak, pedang, letakkan sutra. Letakkan sutra depan, itu baru sholat. Allah Akbar. Antara kita dengan sutra ini tak boleh orang lewat. Jadi sutra ke sana boleh, antara kita. Kalau ada orang mau lewat, untuk menyelamatkan dia, jangan sampai dia berdosa. Kalau dia lewat juga, kata Nabi, faqtulhu, bunuh dia, kata Nabi. Mungkin kan hebatnya larangan untuk tidak melewati orang sholat.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum menjamak salat tanpa uzur syar'i? Satu hadis Abdullah ibnu Abbas, Nabi pernah menjamak, bukan qasar, jamak saja di Madinah, tidak safar. Tapi itu tidak bisa dijadikan dalil untuk kita dikit-dikit menjamak. Nanti orang semuanya menjamak, sedikit menjamak. Oleh sebab itu ada syaratnya. Kalau dia jamak qasar, maka mesti 89 km. Oleh sebab itu maka jamak tanpa qasar, zuhurnya tetap 4, asarnya tetap 4. Dijamak takdim asar ke zuhur sebab yang memang tidak bisa terelakkan. Contohnya dokter mau operasi. Dokter mau operasi jam 12. Jam 12 di Sumatera belum masuk zuhur. Selesai operasi jam 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 jam operasi. Maka sholat zuhurnya dijamak dengan asar. Tetap 4-4. Jamak takhir. Karena tak terelakkan lagi. Atau orang yang sakit kemudian dia kemoterapi. Kemo itu 5 jam jarum. Tidak boleh bergeser. Kalau bergeser 5 jam. Nah, itu bisa jamak. Tapi kalau hanya sekedar macet dikit, nanti kita khawatirnya mempermudah-mudah. Ibadah ini mudah, tapi jangan dipermudah-mudah. Mudah, tapi jangan dipermudah-mudah. Tanya ulama. Jangan mikir sendiri, lalu diamalkan sendiri, padahal kita tidak mengerti. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa. Bagaimana cara solusi untuk tidak malas mengerjakan skripsi? Mohon berikan motivasi kepada saya. Mahasiswa masih dapat kiriman dari orang tua. Ada nilainya bagus, nggak bagus, kiriman tetap lancar. Skripsinya siap, nggak siap, tetap lancar. Coba telepon orang tuanya, suruh kalau tidak selesai skripsi bulan ini, jangan lagi ada kirim duit belanja. Insya Allah selesai itu dalam bulan. Pak, saya sedang nulis skripsi, kata Ustaz Somad, kalau tidak kalau tidak selesai ini skripsi bulan ini, jangan kirim lagi. Manusia ini manja. Kalau sudah manja, terlena. Kalau sudah terlena, lupa. Sudah lupa, lalai, habis, terjerumus. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang masih belum merestui anaknya untuk menikah? Karena alasan orang tua masih punya banyak hutang, sedangkan kita sudah tidak bisa menunggu. Anak melapor ke orang tua dia mau menikah, kata orang tuanya saya masih banyak hutang. Dia lupa bahwa menikahkan anaknya juga hutang. Dia masih terjerat hutang. Hutang itu ada jatuh temponya. Anakmu juga sudah jatuh tempo, dia mesti dibayarkan juga hutang, menikahkan dia. Ayyu'allamahul kitaba idza aqala. Kewajiban seorang ayah, orang tua, mengajarkan anaknya kitab, pendidikan kalau sudah akil balik. Wa ayyuzawwijahu idza balagha. Menikahkannya kalau sudah sampai masa. Jadi menikahkan anak juga hutang. Wahai ayah, wahai ibu, perhatikan itu. Jangan ditunda yang ini. Yang membuat orang menunda pernikahan anaknya adalah sebab pesta yang terlalu mahal, high class. Padahal menikah itu sangat murah.
cukup rukun syarat aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Aulim walau bisyatin, buatlah kenduri walaupun memotong seekor kambing. Seekor kambing itu di Arab artinya yang datang itu 10 orang, karena satu kambing itu yang makan 10 orang. Artinya kenduri supaya jangan sampai jadi fitnah, cukup. Bukan yang wah lalu setelah itu dililit hutang karena ikut tradisi. Oleh sebab itu solusinya kembali ke sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Saya suka sama akhwat, tapi saya tidak mau pacaran. Tapi belum siap menikah. Kalau tidak saya nikahi sekarang, takut nanti dia diambil ikhwan lain. Man istata'a minkumul ba'ah. Kalau kamu sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Maka itu menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', kalau kamu belum mampu, fa alaihi bisawm. Makanya sebelum akad ada namanya khitbah. Khitbah dia diikat dulu. Datang ke walinya, Pak, saya mau nikah dengan anak bapak, tapi saya sekarang belum mampu. Saya takut nanti dia diambil ikhwan yang lain. Jadi saya akan datang menikahi dia kira-kira 6 bulan lagi. Kalau bapaknya setuju, selama 6 bulan itu berusaha. Boleh jadi di saat ini itulah perempuan yang paling cantik di matamu. Tapi 6 bulan akan datang boleh jadi ada yang lebih cantik lagi. Oleh sebab itu, hidup ini ada masalah yang kita tahu solusinya, ada masalah yang kita tidak tahu solusinya. Kalau kita tahu solusinya, kita pikirkan sekali, setelah itu serahkan pada Allah. Yang tak tahu solusinya, tak usah dipikirkan karena kita tak tahu solusinya. Jadi kalau terlalu banyak berfikir, itu hanya menyiksa diri. Kita hanya disuruh berusaha, berikhtiar, setelah itu tawakal Allah. Ikuti tuntunan syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Apakah wabah ini hanya baru sekarang terjadi? Kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Wa kana al-qahtu 'aziman bi Misra. Pernah suatu masa terjadi di Mesir itu masa paceklik. Wa bil Andalus. Tidak hanya di Mesir, sampai ke Andalusia, Spanyol. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol. Wa ma'ahidha qahtun wala waba'un mithlu. Belum pernah terjadi masa paceklik, kemarau panjang dan wabah penyakit sedahsyat itu. Di Cordoba, di Spanyol, di Andalusia. Hatta baqiyatil masajidu mughlaqah. Sampai masjid-masjid ditutup. Bila musallin, tidak ada orang salat. Masjid tutup, tak ada salat. Sama seperti sekarang. Wa summiya 'amul ju'il akbar. Tahun itu disebut dengan tahun al-ju'il akbar, tahun kelaparan, wabah penyakit terdahsyat, terbesar dalam sejarah. Begitu kata Imam. Jadi jangan pernah kita merasa memang ini lagi takdir kita. 1820 pernah terjadi. Dulu ada namanya kolera, dulu pernah ada flu burung, dulu pernah ada medco. Dan ini takdir. Makanya di antara rukun iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Oleh sebab itu bagaimana sikap kita? Ati'ullah ta'ala kepada Allah, wa ati'ur Rasul ta'ala kepada Rasulullah SAW, wa ulil amri ulama. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan tentang masalah salat berjamaah, tentang masalah tidak berkerumun, dan saya pribadi tidak melaksanakan tabligh akbar untuk menjaga ini.
Bagaimana kalau ada orang yang jelas-jelas tertular, kena virus, lalu dia ingin bersalaman dengan kita? Zaman Nabi pernah itu. Ada orang yang sudah terkena penyakit kusta menular. Kata Nabi, inna qad bay'anaka farji'. Kami sudah membaiat engkau. Sudah berbaiat. Farji'. Mestinya berbaiat itu salaman. Tapi kata Nabi karena dia kena penyakit menular, inna qad bay'anaka. Sudah, farji', pulang. Tidak perlu bersalaman. Jadi yang kita lakukan hari ini, tidak berinteraksi sosial dengan orang yang dikhawatirkan menularkan virus, tidak bersalaman, bukan meninggalkan sunnah, justru sedang melaksanakan sunnah. Bahwa ada sebagian orang mengatakan risau, kenapa masjid ditutup, kenapa mall tidak? Kenapa masjid ditutup? Kenapa airport tidak? Kenapa masjid ditutup? Kenapa bioskop tidak? Itu tidak serta-merta lalu kita berkata, kalau begitu masjid jangan ditutup. Jadi yang tepat itu bukan begitu. Tidak berkerumun di masjid, juga tidak berkerumun di mall. Jangan sampai ketika orang ditanya, kamu tidak sholat Jumat? Saya takut nanti tersebar virus. Dia tidak sholat Jumat, dia tidak sholat berjamaah, tapi ke mall. Tapi orang asing yang tidak steril dibiarkan masuk. Nah, ini tidak benar. Oleh sebab itu kita saling menjaga. Saya percaya kepada Majelis Ulama Indonesia dan khusus Mesir karena saya alumni Al-Azhar, ikut Hay'atu Kibar Ulama Al-Azhar. Saya sebagai orang yang awam, tidak berilmu, ikut ulama-ulama guru-guru kami di Azhar yang sudah mengeluarkan keputusan pada tanggal 15 Maret 2020 tentang gugurnya sholat Jumat dan sholat fardu. Perlu kita pahami bahwa korban akibat virus corona di Mesir jauh di bawah Indonesia. Coba lihat pengumuman, paling tinggi di atas Cina, setelah itu Italia, setelah itu Iran. Kita Mesir jauh di bawah. Oleh sebab itu Mesir saja langkahnya begitu, apalagi kita. Wallahu a'lam bishawab.